Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Muhammad Egy Syaputra. Jadi begini, kemarin kan mata kuliah konversi energi itu ditugaskan untuk membuat sebuah proposal ide. Nah, di sini saya memutuskan untuk membuat sebuah perancangan filter asap di Desa Bawah Batu, Kecamatan Bojong Soang. Nah, sedikit info juga kenapa di Desa Bawah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Karena di sana sedang ada program yang mungkin teman-teman juga udah familiar gitu ya, sudah familiar dengan program yang ada di sana, yaitu program Citarum Harum, di mana masyarakat dan satuan petugasnya masih terkendala terkait program tersebut gitu loh di lapangan. Nah, di latar belakangi dari sampah, ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Di latar belakangi oleh sampah, yang tadinya ingin mengurangi pencemaran di sungai, sampah ini diangkut ke darat, jadilah pencemaran di darat. Karena sampah basah yang diangkut dari sungai ini terpapar atau terjemur oleh sinar matahari sampai akhirnya menimbulkan bau yang kurang sedap bagi masyarakat sekitar. Akhirnya masyarakat sekitar mempunyai solusi, yaitu dengan cara membakar sampah. Kira-kira gambaran seperti itu. Membakar sampah, ibaratnya kita ngangkut sampah dari sungai ke darat, dari darat ingin dihilangkan lagi dengan cara dibakar sampai akhirnya menghasilkan pencemaran juga, hanya berpindah tempat pencemarannya saja, yaitu pencemaran di udara. Namun hadirnya filter asap ini mudah-mudahan bisa sedikitnya membantu pencemaran yang ada di desa tersebut. Oke ya, lanjut lagi. Nah, hasil dari pembakaran tersebut dipastikan menghasilkan sebuah polusi atau pencemaran udara, karena dari yang terlihat saja asapnya gitu loh, kita nggak berbicara dulu komposisi asap itu, hasil pembakaran itu apa aja segala macam bla 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 bla. Oke ya. Dan ternyata cara yang cukup efektif gitu loh, bahkan nggak cukup, memang merupakan cara yang efektif untuk menghilangkan sampah yang ada di darat gitu loh. Namun menghasilkan asap. Nah, asap ini yang berbahaya, entah itu dihirup, entah terhirup, mungkin dihirup sengaja ya, kalau terhirup nggak sengaja. Atau mungkin asap ini mengandung polutan-polutan yang berbahaya untuk tempat tinggal kita, bumi tercinta gitu loh. Karena memang just info juga 40% asap yang dihasilkan di dunia ini berpengaruh pada iklim gitu loh, berpengaruh pada perubahan iklim gitu. Sip, lanjut. Karena memang asap ini berbahaya ya, kurang lebih seperti inilah gambarnya ya. Asap ini bisa menimbulkan efek yang bahaya gitu ya, seperti ya begini ya, kurang lebih seperti itulah untuk asap yang berbahaya. Oke. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah kita kan tadi sudah punya solusi bahwasannya asap ini bisa difilter kan ya, dengan judul ini gitu. Sekarang yang jadi permasalahan bagaimana potensi filter asap dalam mengatasi masalah pencemaran udara. Toh kalaupun memang ini dibangun, kalaupun memang ini dibuat, tapi kalau tidak dapat mengatasi masalah pencemaran udara juga buat apa juga kan. Nah, hanya di sini jadi permasalahan bagaimana potensinya, dan kemudian bagaimana cara pembuatan, penggunaan serta perawatannya pada insenerator. Dan mungkin juga teman-teman belum semuanya paham tentang insenerator gitu. Saya sedikit jelaskan juga filter asap ini untuk diaplikasikannya gitu loh. Nah, insenerator itu apa? Insenerator ini di Desa Bawah Batu adalah sebuah alat untuk membakar habis sampah. Nah, mau sampah basah, mau sampah kering, apapun itu sejenis sampahnya, dimasukkan lebur habis menjadi abu gitu loh teman-teman ya, kecuali kaca, besi dan lain-lain itu mungkin nggak akan bisa jadi abu gitu loh. Namun
Insenerator ini mempunyai sebuah exhaust atau pipa pembuangan yang langsung mengarah ke udara gitu loh, yang dimana jalur untuk mengeluarkan asap itu tadi hasil pembakaran yang berbahaya tadi ya, yang seperti orang tadi kan, itu bahaya. Nah, filter asap ini diaplikasikan pada insenerator, bukan berarti insenerator ini dimodifikasi habis pada bagian dalam, namun hanya pada bagian luarnya saja. Mungkin supaya teman-teman bisa lebih paham, saya jelaskan tentang skemanya ya. Next. Nah, jadi begini, sampah kan dibakar dalam tungku pembakaran ya teman-teman. Dalam tungku pembakaran yang disebut tadi dengan insenerator, kemudian kan menghasilkan asap nih ke sini. Nah, dipasanglah sebuah pipa gitu loh, supaya tidak mengarah ke udara. Asap itu dihisap atau divakum oleh blower ya, dengan tujuan tekanan pada insenerator di sini lebih rendah dibanding tekanan yang ada di sini di dalam pipa ini ya, supaya asap ini dapat dengan lancar berjalan gitu loh menuju saluran berikutnya. Nah, kemudian proses penyaringan itu di sini dengan air dan arang. Dengan secara teori, air dapat menyerap polutan-polutan dan arang itu dapat menyerap karbon sisa-sisa pembakaran itu kan ya. Nah, di sini sebuah filter asap difungsikan gitu atau diaplikasikan dalam insenerator, bukan berarti di bagian dalamnya gitu loh. Kemudian dari filter tersebut dilanjutkan proses penguraian ini dibantu oleh blower horizontal, supaya tujuannya tetap tadi, supaya lancar, karena tekanan dalam filter di sini lebih rendah dengan udara yang ada di luar, sehingga mempercepat proses penguraian gitu loh. Dan secara percobaan, bahwasannya filter ini sudah pernah dibuat prototipenya namun kurang terdokumentasikan dengan baik. Mohon maaf, saya juga dapat mengurangi asap lebih dari 50%. Bahkan angkanya bisa mencapai 80%. Karena prototipenya pernah dipresentasikan juga di Desa Buah Batu gitu loh. Gitu. Next. Nah, di sini ada kesimpulan sedikit manfaat dari filter udara. Pertama, membersihkan udara dari pencemaran asap berlebih. Kemudian yang kedua, mengurangi emisi yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Kemudian ketiga, meningkatkan kesejahteraan kesehatan lingkungan dan masyarakat, karena asap tadi yang tadinya tebal ke udara, 80%-nya sudah hilang gitu loh. Hanya 20% yang terbang ke udara kurang lebih gitu ya, kurang lebih. Gitu. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.